Shalom, nama saya Daud Susanto. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai strategi dan motivasi belajar. Topik ini sangat menarik buat saya karena strategi dan motivasi belajar merupakan dua faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Mengapa kita perlu belajar strategi dan motivasi belajar? Belajar tidak hanya sekedar menghabiskan waktu di depan buku ataupun di depan layar laptop, melainkan membutuhkan pendekatan yang tepat. Strategi belajar membantu kita untuk bisa lebih fokus, efisien, dan sistematis dalam menyerap dan memahami informasi. Dengan menggunakan strategi yang tepat, kita dapat mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Selain itu, motivasi menjadi elemen kunci yang mendorong kita untuk terus berusaha, bahkan untuk memperoleh prestasi yang lebih baik lagi. Apa itu strategi belajar? Strategi belajar adalah suatu rencana atau pendekatan khusus yang kita gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Tujuan dari strategi itu sendiri adalah untuk meningkatkan pemahaman kita serta penerapan materi yang kita pelajari. Strategi belajar juga berfungsi untuk mengatur waktu, meningkatkan fokus, dan menyesuaikan metode belajar dengan gaya belajar kita masing-masing. Dengan strategi yang tepat, kita dapat belajar lebih cerdas, bukan hanya lebih keras. Contoh strategi belajar yang efektif, ada beberapa contoh yang dapat kita terapkan. Di antaranya yang pertama yaitu menentukan prioritas materi yang perlu dipelajari, kemudian membuat catatan atau mind map untuk memperkuat pemahaman, kemudian menyoroti poin-poin penting, membaca secara aktif dan membuat rangkuman dengan bahasa kita sendiri, dan selanjutnya yaitu mengatur waktu belajar dengan jadwal yang terstruktur. Motivasi belajar ada dua jenis, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ialah motivasi belajar yang berasal dari dalam diri kita sendiri, seperti keinginan belajar, keinginan tahuan yang lebih besar, minat terhadap materi, dan keinginan kita untuk berkembang. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu yang berasal dari faktor luar, seperti karena nilai, tekanan, atau dorongan daripada orang tua. Kedua jenis motivasi ini berperan penting, namun motivasi intrinsik umumnya punya pengaruh yang lebih kuat dan berkelanjutan karena didorong oleh kesadaran dan keinginan pribadi. Pendekatan psikologis terhadap motivasi belajar. Dalam psikologi pendidikan, terdapat 3 pendekatan utama dalam memahami motivasi belajar. Yang pertama yaitu behavioristik, yang menekankan pada pentingnya reward atau pemberian hadiah untuk sebuah prestasi, dan punishment atau hukuman sebagai suatu hukuman, ya, sebagai penggerak untuk motivasi. Yang kedua yaitu humanistik atau lebih kepada manusiawi, yang berlandaskan pada teori Abraham Maslow yang menyatakan bahwa manusia terdorong untuk belajar demi mencapai aktualisasi diri. Sedangkan yang ketiga yaitu kognitif, yang menekankan pada motivasi muncul dari cara berpikir individu, tujuan pribadi, dan keyakinan terhadap kemampuan untuk berkembang. Teori orientasi tujuan atau goal orientation theory. Teori ini membedakan dua jenis orientasi tujuan dalam belajar. Yang pertama yaitu mastery goal, yaitu orientasi pada penguasaan materi dan peningkatan kemampuan diri. Dan yang kedua, performance goal, yaitu orientasi pada pencapaian yang bersifat kompetitif, seperti ingin terlihat unggul dibanding dengan yang lainnya. Orientasi mastery cenderung menghasilkan proses belajar yang lebih mendalam dan tahan terhadap kegagalan, karena fokus utama adalah berkembangnya pribadi, bukan sekedar pembuktian diri. Beberapa strategi tambahan yang dapat dilakukan untuk mendukung efektivitas belajar ada beberapa, diantaranya yaitu yang pertama membuat ringkasan materi dengan warna-warna yang menarik yang dapat membedakan untuk memudahkan ingatan kita secara visual. Lalu kita dapat melakukan latihan soal secara rutin
berdiskusi dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, serta belajar sambil mengajarkan kembali materi kepada orang lain. Karena biasanya dengan kita mengajarkan materi kepada orang lain, kita akan dapat belajar dan memahami materi itu secara menyeluruh. Sebagai kesimpulan, strategi dan motivasi merupakan dua pilar utama dalam proses pembelajaran yang efektif. Dengan mengembangkan strategi belajar yang sesuai dan menjaga motivasi, baik intrinsik maupun ekstrinsik, kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai hasil yang lebih optimal. Belajar bukan hanya tentang hasil akhir, seperti nilai atau IPK yang tinggi yang baik, melainkan tentang proses pembentukan diri, pengembangan potensi, dan pencapaian tujuan jangka panjang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.